Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, semoga Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, atau rahmat yang banyak kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang akan kita memintai syafaatnya nanti di hari Yaumul Qiyamah kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan Ramadan kali ini mari kita bersama-sama mengaji ayat demi ayat Al-Quran yang kita dengannya menjadikan suatu pedoman bagi kehidupan kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Keduanya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnahku, kata Nabi. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika kita berpegang pada dua pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Baik kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kali ini saya akan buka satu Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-7 sebagai perdana kajian kita pada saat ini, dan nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang lain. Baik, akan saya bacakan Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu asbabun nuzul surat Al-Kahfi ini adalah berkenaan dengan yang dahulu orang-orang Quraisy atau kafir Mekah itu selalu membanggakan dengan kekayaannya, anak-anaknya, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah dia fokus pada yaitu ujian anak dan harta. Tapi kalau ulama kontemporer atau ulama pada saat sekarang ini, dia mencakup luas, yaitu ujian apa yang Allah ciptakan di bumi ini adalah sebagai ujian, sebagai pernak-pernik kehidupan bagi kita semuanya, yaitu tujuan dari surat Al-Kahfi yang Allah turunkan pada Al-Quran ini adalah bahwasanya segala keindahan, kekayaan, dan fasilitas di atas bumi dijadikan Allah sebagai perhiasan sementara untuk menguji manusia. Tujuannya adalah untuk membedakan siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, atau siapa yang baik,
siapa di antara kita yang baik amalnya dalam Allah menguji dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan yang kita jalani ini. Dan apakah kita terpedaya atau bahkan kita bisa menjadikan ujian Allah Subhanahu wa taala itu menjadi amal yang terbaik di sisi Allah, menjadi manusia yang terbaik menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ada di dunia ini banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Di antaranya mungkin dari anak, dari harta, dari tanam-tanaman, dari hewan ternak, dari kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Atau bahkan mungkin kalau ujian yang kita rasakan pada saat sekarang ini, misalnya dalam jamaah kita, Anda sebagai jamaah mungkin diuji dengan memimpin atau imam yang mungkin kurang Anda sukai, atau sebaliknya Anda diuji sebagai imam melihat dari jamaah yang tidak Anda sukai. Ini adalah semuanya diberikan oleh Allah kepada kita untuk bagaimana kita menyikapi dari semua yang Allah suguhkan kepada kita pada saat sekarang ini, sehingga ketika kita bisa menyikapi dan bisa berbuat yang terbaik dari apa yang kita alami saat sekarang ini Allah akan memberikan kebaikan atau akan memberikan suatu tempat di sisi Allah adalah sebagai orang yang terbaik, atau titel dari Allah sebagai orang yang terbaik menurut kehendak Allah dari apa yang Allah berikan kepada manusia itu atau kepada kita itu. Untuk itu jamaah sekalian, apabila kita mengalami dalam hidup kita, dalam keadaan kita sehari-hari, itu mari kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan inilah ujian dari Allah agar kita mampukah kita berbuat yang terbaik dari apa yang disuguhkan Allah untuk kita itu, yang kita hadapi setiap hari, yang kita jalani setiap hari. Ini adalah pernak-pernik kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala yang disuguhkan untuk kita. Setiap orang pasti berbeda pernak-pernik kehidupannya. Untuk itu pernak-pernik kehidupan yang kita jalani ini adalah ujian dari Allah agar kita bisa menyikapi dari apa yang diuji oleh Allah itu dengan yang terbaik menurut Allah. Dan Allah akan memberikan titel kepada kita, yaitu titelnya adalah orang yang terbaik di sisi Allah dalam menyikapi semua ujian itu. Jamaah sekalian yang berbaik, berikut ini adalah kami jelaskan bahwa poin-poin ringkas dari surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-7 ini. Yang pertama adalah dunia adalah ujian. Segala perhiasan duniawi, harta, anak, keindahan alam adalah ujian. Tujuan ujian itu adalah yaitu untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sementara perhiasan dunia akan musnah, sedangkan amal soleh akan kekal sepanjang masa. Secara ringkas ayat ini memperingatkan agar manusia tidak tertipu dengan kemewahan dunia, melainkan menjadikan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang kita jalani saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita lihat saat ini adalah pernak-pernik kehidupan yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita sehari-hari.
bagaimana kita mendapat pujian dari Allah, yaitu sebagai orang yang terbaik dalam menyikapi kehidupan atau menyikapi ujian itu. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang lain. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.